Pemirsa, tidak sedikit masyarakat yang merasa sudah hidup irit, sudah menabung namun tidak juga kunjung menjadi kaya. Di mana letak kesalahannya? Bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahasnya dalam Cerdas 5 Menit. Dan saat ini di studio Metro Manulife, saya telah bersama Ibu Yeti Rohyatini, Head of Syariah Unit dari Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yeti, ini ada pertanyaan dari pemirsa kita seputar hidup irit ya. Di mana mereka merasa sudah melakukan hidup irit, sudah menabung, tapi tidak juga kaya. Di mana kesalahannya ini Bu? Pandangan Ibu Yeti seperti apa? Kemungkinan besar dia tidak memperhitungkan berapa persen yang harus dia sisihkan. Jadi dia asal nabung aja. Karena kan sebetulnya kalau dia mau jumlah tertentu ya dia harus pikirkan gimana besaran yang harus dia sisihkan. Pertama itu. Yang kedua, hidup irit itu bukan berarti dia langsung menjadi kaya kalau dia tidak tepat menyimpan atau menginvestasikan dananya. Jadi jangan hanya berpikir tentang tabungan. Karena kita banyak keinginannya kan, goalsnya kan macam-macam. Ada yang dalam waktu dekat kita ingin tercapai, ada yang jangka menengah atau jangka panjang. Itu menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan. Selain profil risikonya kita, katakanlah saya mau menginvestasikan dana saya untuk keperluan katakan sekolahnya anak. Anaknya sekarang masih kecil, tapi kan itu berarti masih belasan tahun lagi akan diambil. Nah kalau ini kita hanya tabungkan saja, tidak disimpan atau diinvestasikan di dana yang tepat, ya hasilnya nggak terlalu baik juga. Jangan melihat dari, income-nya masih kecil, nanti aja ya kalau berlebih. Kayaknya kita nggak pernah berlebih kalau nggak pernah disisihkan dari awal. Jadi sebelum kita expand, maka kita sisihkan dulu ini berapa untuk investasi. Tapi investasi tabungan nggak cukup juga, masih ada harus yang lainnya. Yang lain-lainnya itu apa Bu? Proteksi. Proteksi. Iya. Apa gunanya proteksi sebetulnya? Karena banyak masyarakat yang masih belum paham akan pentingnya proteksi, begitu juga investasi. Bagaimana? Iya, katakanlah gini, kalau saya menyisihkan untuk tabungan terus atau investasi terus, investasi itu kan bisa macam-macam ya. Ada orang yang memilih investasinya dalam bentuk properti misalnya. Bisa saja nggak salah, tetapi properti juga kan harus diproteksi. Kalau kita sudah invest di properti, kemudian terjadi satu risiko yang kita nggak harapkan, misalnya kebakaran dan sebagainya, maka berapapun investasi yang kita punya itu akan habis karena tidak terproteksi. Nah, tapi juga demikian halnya dengan apa yang kita rencanakan. Misalnya, saya mau berinvestasi ini untuk usia pensiun nanti. Harapannya hidup di usia pensiun dengan sejahtera. Tapi saya lupa mengproteksi dari itu semua. Maka bisa saja apa yang saya investasikan juga hilang hanya karena saya terkena risiko tertentu. Nah itu yang harus kita pikirkan bahwa menabung tidak cukup, kita harus pandai memilih instrumen yang tepat atau pilihan investasi yang tepat tergantung dari kebutuhannya dan jangan lupa proteksinya. Tapi saat ini kan juga banyak sekali pilihan-pilihan untuk proteksi maupun investasi yang ada di masyarakat ya Bu. Betul. Ya. Untuk memilih investasi maupun proteksi yang tepat, yang cocok bagi kita para nasabah itu seperti apa? Saya setuju banyak sekali pilihan di masyarakat kita ya, baik bentuknya, perusahaannya maupun features-nya atau benefitnya tuh macam-macam, janjinya tuh bagus-bagus gitu ya. Sehingga banyak juga yang kita sedikit harusnya lebih waspada. Apakah yang dijanjikan itu terlalu berlebih? Karena yang terlalu berlebih biasanya kita akan harus meragukan dari mana nih gitu kan. Sehingga yang paling harus dicermati adalah pertama dari sisi legalitasnya. Perusahaannya tersebut terdaftar nggak di OJK? Kalau terdaftar, lihat lagi kinerjanya. Selama ini bagus apa enggak? Kemudian apakah tepat kalau kita menyimpan atau mempercayakan dana kita untuk diinvestasikan di sana? Karena biasanya mereka juga punya pilihan investasi bentuknya seperti apa. Dan jangan lupa kita harus punya katakanlah financial advisor. Bisa saja itu seorang agen asuransi atau memang perencana keuangan sehingga kita bisa tahu dari mereka ini apa sih pilihan yang tepat untuk kebutuhan kita, baik itu investasi maupun proteksinya. Sisihkan dana investasi harus terus, jangan lupa proteksinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Baiklah Bu Yeti, terima kasih banyak ya Bu atas kehadiran dan informasinya. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh